Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du. Nah, untuk pertemuan sekarang, pertemuan kelima, kita akan menggunakan video pembelajaran saja ya. Barangkali mungkin banyak teman-teman juga yang ada halangan. Saya juga ada jadwal sekarang nanti. Jadi teman-teman bisalah besok PN-nya kirim ke saya tugasnya. Untuk sekarang kita akan membahas mat par'i, melanjutkan yang kemarin kita bahas mengenai mat par'i. Yang kemarin kita bahas mengenai mat tabi'i dan mat par'i, ya kita ulas mat par'i. Mungkin untuk mat tabi'i semua teman-teman udah pada tahu ya. Kemudian untuk mat par'i kemarin kita bahas bagian yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, sama mad lazim. Untuk sekarang kita akan bahas lagi sebagian. Nah, seperti biasa nanti mungkin di akhir teman-teman mengirimkan VN bacaan Al-Quran, nanti saya tentukan ayatnya sebagai laporan perkembangan teman-teman semua. Untuk kemarin, pembacaan yang kemarin itu teman-teman rata-rata kesalahannya itu di mad ya, sedikit-sedikit, tapi mungkin kurang teliti atau bagaimana ya. Nanti mungkin dapat diperbaiki untuk PN selanjutnya itu harus tartil ya, jangan cepat-cepat, biasa aja kalem bacanya, supaya madnya dapat, kemudian makhrajnya dapat. Nanti apa sih koreksi dari pembacaan pertama sampai kemarin pertemuan keempat diperbaiki. Jadi tiap pertemuan itu harus usahakan harus lebih baik dari pertemuan sebelumnya gitu. Nah, langsung saja kita ke materi. Mungkin kita share screen dulu nih untuk mempermudah nanti contohnya. Nah, mungkin kita akan bahas pertama itu mengenai mad par'i bagian mad badal. Nah, apa sih mad badal itu? Mad badal itu di mana-mana ada hamzah. Hamzah itu alif, hamzah bertemu mad. Nah, ini nih contohnya. Mana hamzah itu kan hamzah pakai patah, tapi patahnya patah berdiri, itu namanya mad badal. Tapi ini khusus di hamzah adanya. Namanya mad badal. Ini asalnya mad badal bertemu huruf mad atau hamzah bertemu hamzah lagi. Ini asalnya amanna, itu asal-asalnya itu kalau dalam ilmu shorof atau ilmu apa ya, ilmu kata-kata bahasa Arab itu amanna itu asalnya amanna. Itu hamzah di depannya amanna. Tapi si hamzah yang kedua yang mad itu digantikan ke huruf alif, kemudian digantikan ke patah berdiri jadi amanna. Jadi bila mana ada hamzah atau alif ini nih, terus jabarnya itu patahnya itu patah berdiri, itu namanya mad badal. Kalau ciri-cirinya dalam Quran yang sekarang yang dipermudah ya aman, nah itu ciri-cirinya patah berdiri. Nah, kemudian selanjutnya ada mad aris disukun. Nah, untuk tadi mad badal itu panjangnya dua harkat ya, atau satu alif. Nah, untuk sekarang mad arid disukun. Nah, ini mungkin teman-teman mudah ya ini mah. Ini mah mad tabi'i, mad aris disukun itu mad tabi'i atau mad tapi di akhir kalimat atau diwakaf. Bila mana diwakafkan itu jadi namanya bukan mad tabi'i lagi tapi mad arid lisukun. Nah, contohnya di sini banyak nih. La yu'minun, azabun azim. Nah, ini kan mad tabi'i, cuma di akhir kalimat atau diwakafkan atau di akhir diwakaf nih. Bimu'minin itu asal-asalnya mad tabi'i, karena wakaf jadi namanya mad arid lisukun. Jadi panjangnya juga bukan 2 harkat tapi menjadi 6 harkat. Kalau dulu kan mad tabi'i itu panjangnya cuma 1 alif atau 2 harkat, sekarang jadi mad arid lisukun panjangnya 3 alif atau 6 harkat, 6 ketukan. Jadi agak panjang. Walahum azabun azim. Nah, itu mad arid lisukun. Mudah ya teman-teman. Selanjutnya itu mad iwad. Nah, kalau mad iwad ini teman-teman mungkin eh, banyak yang kurang tahu juga ya. Jadi mad iwad itu bila mana ada tanwin. Nah, ini contohnya. Bila mana ada tanwin tapi kita wakofkan atau kita berhentikan di tempat-tempat yang memang diperbolehkan berhenti. Ini contohnya tanwin jabar, kalau di Sundanya tanwin jabar atau tanwin patah. Tapi gini kita bacanya diwakafkan. Jadi nggak naron lagi, tapi mataluhum kamatalil ladzi stauqada naro. Bacanya naro, nggak naron, nggak gitu. Ini bila mana ada tanwin, mau tanwin patah
Ya biasanya tanwin patah, si tanwin patah, kemudian ke depannya ada huruf mad. Nah ini alif, jadi nggak bacanya nggak naron, tapi naro. Itu karena kita wakufkan, kita berhentikan. Andaikan kita wasolkan, sambung, Masalun kama salin lalis tahu pada naro. Jadi ikhfa lagi, ini mau kembali ke hukum asal. Kecuali kalau kita wakafkan itu namanya jadi mad iwad. Naro. Begitu juga kalau di akhir ayat, sama saja. Itu mad iwad. Kemudian selanjutnya ada madlin. Nah, madlin ya mungkin teman-teman juga pada tahu ya, ini mah hurufnya sama seperti mad tabi'i tapi dikurangi alif. Jadi ini mah hurufnya cuma dua, yaitu waw dan iya. Waw dan iya di mana tempatnya, yaitu bila mana fathah atau harkat patah atau jabar itu menghadapi waw mati atau iya mati. Contohnya mana ya? Contohnya, nah ini contohnya ini. Ini patah menghadapi ya mati. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bacanya di luak lai mencek nama di goi atau au. Wa alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, mungkin ini teman-teman juga udah pada tahu ya ini ya. Itu namanya madlin gitu. Sebenarnya asal teman-teman udah tahu cara bacanya, walaupun hukum-hukumnya memang nama-namanya kurang tahu juga gak apa-apa, tapi syukur-syukur teman juga tahu sama penamaannya. Itu namanya madlin, hurufnya waw sama iya. Kemudian selanjutnya ada mad silah. Nah, kalau mad silah ini bila mana hak hak itu di tas hak itu kedepannya ada mad ya. Ada huruf mad atau hamzah, mana ya contohnya? Nah ini contohnya nih, ini hak itu namanya apa ya, hak bomir fihi. Kalau dalam suara itu hak domir. Nah hak yang apa tuh kalau di hak sambung, kalau di Qurannya bila mana eh, hak itu huruf mad dalam hak ini bertemu dengan hamzah, ini hamzah atau alif wasfana hamzah ya. Karena pakai harkat ini dalam eh, dua kalimat patokannya. Jadi di mana-mana ada h, tapi dipanjangin jadi ini barisnya baris itu nangtung, mau kasrah, mau domah atau mau patah. Kemudian kedepannya ya ada hamzah. Nah, ini seperti mad wajib atau mad jaiz ya, mad bertemu hamzah, tapi ini mah di huruf h, khusus di huruf h. Contoh bacanya di wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Panjangnya sama ya seperti mad wajib sama mad jaiz, itu panjangnya 5 harkat. Ini mah khusus di huruf h dhamir. Ini namanya mad silah tawilah karena bertemu hamzah. Andaikan tidak bertemu hamzah, itu mah namanya mad silah qasiroh. Nah, contoh ini kan fihi. Ini tuh sama hak domir nih, hak yang gini nih, hak sambung fihi. Tapi kedepannya bukan hamzah, ini mah wawu fihi wa. Jadi tetap ini tetap apa sih? Tetap pendek. Itu untuk mad silah. Nah, ini contoh lagi nih mad silah nih.
Nah, ini kan panjang. Ha domir pakai mad, tapi kedepannya enggak hamzah, tapi ini madza. Jadi enggak ada, kalau dalam Qur'annya enggak ada itu tuh, enggak ada yang kayak alis, harkat kayak alis. Jadi ini mad silah tawilah. Jadi mad silah qasirah, maaf. Yang tadi kalau bertemu hamzah mad silah ya mad silah tawilah panjangnya 5 harkat, kalau ini mah mad silah tawilah. Mad silah qasirah ini mah. Jadi panjangnya cuma seperti mad tabi'i 2 harkat. Ma haulahu zahaballah. Cuma 2 harkat. Beda sama yang tadi. Yang tadi 6 harkat. Jadi panjang bacanya ya. Nah ini. Wa ma yudillu bihi. Nah itu untuk mad silah. Kemudian selanjutnya ada mad tamkin. Kalau mad tamkin itu jarang ya contohnya. Tapi gini nih, teman-teman ingat patokannya kalau mad tamkin itu di mana-mana ada berkumpul 2 huruf ya dalam satu kalimat, tapi ya yang pertama itu hidup kemudian pakai tasdid, sedangkan yang ya huruf ya yang kedua itu mati. Jadi bacanya contoh-contoh ya. Huyitum. Huyitum. Nah, ya yang kan berkumpul 2, yang pertama hidup kemudian pakai tasdid, yang kedua ya-nya mati. Jadi huyitum. Itu seperti mad tabi'i sama 2 harakat karena emang kalau asal-asalnya itu mad tabi'i, cuma karena emang eh, itu berkumpul 2 huruf ya, yang pertama hidup di tasdid, yang kedua mati, jadi namanya mad tamkin. Untuk mad tamkin susah ya, ini contohnya emang jarang-jarang. Nah kemudian mad farku, ini yang terakhir bahasan kita pada mad far'i kali ini. Nah ini untuk mad farku ini juga jarang ya contohnya, tapi ini mah di mana-mana ada mad badal. Mad badal tadi kita bahas di yang pertama yaitu mad badal. Ini untuk mad badal, tapi setelah mad badal itu ke depannya ada huruf yang ditasdid. Apa aja huruf yang ditasdid, asal ditasdid, maka bacanya itu panjangnya 6 harkat. Panjangnya seperti mad arid li sukun, 3 alif atau 6 harkat. Mad badal, tapi ke depannya ada huruf yang ditasdid. Apa aja yang ditasdidnya? Contoh gini nih, mungkin teman-teman pernah dengar atau baca ya, kalau yang sering tadarus pernah baca. Qul Allahu. Nah, A-nya itu mad badal yang cirinya itu kan jabar jabar patah berdiri, tapi kemudian kedepannya ada eh, yang ditasi. Jadi kalau di Quran biasanya ditambahin sama harkat alis. Mad badal itu kan, mad badal itu tadi kita ulas ya, mad badal itu khusus di huruf hamzah. Patah jabar patah berdiri cirinya huruf khusus di huruf hamzah, namanya mad badal. Nah kalau kedepannya ada huruf yang ditasdid itu namanya jadi mad farku. Contoh kul Allahu, atau kul ini, atau wala amina. Nah, bacanya 6 harkat panjangnya untuk mad farku. Jadi untuk sekarang mungkin seperti itu ya materinya. Tadi kita bahas mad bar'i sebanyak berapa hukum mad ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Ingat-ingat teman-teman ya. Satu tadi mad badal. Kemudian mad lin. Kemudian mad iwad. Mad badal, mad arid disukun, mad iwad, mad lin, mad silah, mad tamkin, sama mad farq. Mad farku. Ada 7 ya. Ini untuk teman-teman. Mungkin mudah-mudahan ya bisa ditangkap lah, dipahami sedikit-sedikit walaupun tidak kepaham juga, tapi minimal tahulah cara bacanya ini gimana nih, walaupun nggak tahu atau nggak hafal ini hukumnya mad apa ya namanya gitu, tapi teman-teman minimalnya bisa menerapkannya dalam pembacaan Al-Quran. Ini gimana cara bacanya, oh gini, minimal tahu cara bacanya ya. Nah mungkin setelah ini teman-teman seperti biasa teman-teman PC ke saya mengirimkan VN. Jangan lupa cantumkan nama, atau boleh nggak cantumkan nama aja, yang kemarin yang pertemuan 3 sempat kirim VN ke saya itu masih ada kan namanya, gak usah cantumkan nama juga, gak boleh, gak apa-apa. Nah mungkin
Untuk yang belum kemarin, karena yang di pertemuan 3 ada ya sebagian teman-teman yang enggak mengirimkan. Nanti cantumin nama, terus VN pertama biasa berisi resume materi sekarang. Kemudian untuk VN kedua itu pembacaan surat, pembacaan ayat. Bentar ya, ayatnya ayatnya surat Al-Baqarah aja ya. Surat Al-Baqarah dari ayat 11 sampai 15. VN Quran surat Al-Baqarah. Kiroat surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15. Jadi 5 ayat ya. Mungkin itu saja ya untuk teman-teman. Diusahakan semuanya mengirimkan tugasnya supaya bisa saya cek perkembangan masing-masing dari teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kelima ini. Tetap semangat untuk teman-teman. Karena secara keseluruhan udah pada bagus nih. Tinggal lebih teliti, lebih giat lagi tadarus, diperlancar. Karena kalau udah biasa, nanti juga lama-lama secara tidak apa ya, secara nggak tidak disadari, tapi memang karena ada tadarus latihan, nanti juga kalau terbiasa itu pelan-pelan menjadi lancar. Lebih teliti lagi, nggak usah buru-buru kalau baca Quran, tartil aja ya, supaya dapat makhrajnya, dapat matnya. Tetap semangat untuk teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqhan bayang. Allahumma fiqhan bil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.